Shalom saudara, kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau merenungkannya. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami boleh semakin melangkah maju, semakin percaya kepada Engkau, dan seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan berkati setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Hanya dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, hari-hari ini kita pasti sibuk memperhatikan bagaimana perkembangan pandemi COVID, dan kita semua pasti terus memonitor angka-angka yang terus naik dan meningkat, terutama buat kita yang tinggal di Jakarta ini. Dan tidak sedikit orang yang mulai khawatir, mulai cemas, mulai takut, saudara. Beritanya begitu luar biasa, begitu banyak hal yang menambah kekhawatiran kita. Namun pada kesempatan ini, saya mau ngajak kita belajar dan melihat apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan. Dan salah satu tokoh yang saya lihat mirip dengan kita, bagaimana dia mendapat kabar, mendengar kabar, dan juga mengalami ketakutan. Namun ada langkah-langkah yang dia kerjakan, saudara, dan dia bisa mengalahkan itu semua. Saudara pasti kenal dengan Rahab. Rahab adalah wanita yang hidup di kota Yeriko. Nama Rahab mulai ditulis di kitab Yosua 2 pada waktu pengintai-pengintai dari Israel mengintai kota Yeriko. Dan Rahab ini memutuskan untuk menyembunyikan dua orang pengintai Israel ini, saudara. Saya mau bacakan sebagian buat kita supaya kita tahu apa yang dia kerjakan, saudara ya. Yosua 2 ayat 9, dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu." Perhatikan ini, saudara. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dari segala penduduk dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Perhatikan kata kengerian itu. Bagaimana penduduk kota Yeriko yang merupakan kota dengan benteng yang kokoh, tebal, tinggi. Saking tebalnya, saudara, si Rahab ini punya rumah di atas tembok kota. Itu mengalami kengerian yang luar biasa dan gentar menghadapi bangsa Israel. Padahal bangsa Israel belum sampai ke Yeriko. Mereka masih ada di seberang sungai Yordan. Tapi mereka baru mendengar kabarnya saja, mereka baru mendengar desas-desusnya saja, mereka baru mendengar kabar angin bahwa bangsa Israel akan menuju ke Yeriko. Kengerian terjadi di antara kota itu, dan kegentaran menghinggapi penduduk kota itu. Padahal secara manusia, mereka ada di balik benteng yang kokoh. Tapi kengerian, kegentaran terjadi di antara mereka. Karena mendengar kabar bahwa bangsa Israel akan datang. Saya pikir itu mirip dengan kita ya.
Hari-hari ini banyak di antara kita, seperti tadi saya bilang, yang gentar, yang khawatir dengan COVID ini. Kita khawatir buat keluar, kita khawatir buat melangkah. Sehingga ini kita mulai terganggu dengan kekhawatiran itu, saudara ya. Saya tidak bilang saudara harus berani keluar, tidak. Kita harus tetap jaga prokes kita. Tapi yang paling penting, hati kita jangan sampai khawatir, saudara. Nah, apa yang dilakukan Rahab, saudara? Saya akan bacakan ya. Ayat 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yaitu kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Setiap orang yang ada di kota Yeriko, Rahab bilang, mereka tawar hati dan jatuh takut, saudara. Tapi perhatikan yang Rahab bilang, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Saudara, Rahab ini bukan orang Israel. Rahab bukan bangsa pilihan Allah. Tapi waktu dia mendengar bahwa orang Israel itu dipimpin oleh Allah, dia menyatakan sebuah perkataan, Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Perkataan ini mengungkapkan isi hatinya. Dia percaya bahwa Allahnya Israel, Allah yang berkuasa di langit dan berkuasa juga di bumi, saudara. Dan singkat cerita kita tahu, saudara, itu yang membuat Rahab menyembunyikan kedua pengintai ini. Dan kemudian terakhir kita tahu dari cerita itu bahwa kota Yeriko dikalahkan sama bangsa Israel. Semua dibinasakan, semua dibunuh. Hanya Rahab dan seisi rumahnya yang diselamatkan. Karena dia percaya kepada Allah Israel. Hari ini kita bisa belajar begini, saudara. Kita boleh dengar berita tentang COVID. Kita boleh mendengar berita tentang pertumbuhan angka pertambahan yang luar biasa meningkat. Namun, kita belajar juga percaya bahwa kita punya Allah yang berkuasa di langit dan di bumi. Kita terapkan protokol kesehatan, tapi tidak tawar hati. Ambil sikap seperti Rahab tadi. Percaya pada Allah. Kalau Rahab yang hanya orang yang mendengar saja kabar angin, dia boleh mengambil inisiatif untuk percaya kepada Allah. Apalagi kita, saudara. Kita adalah anak-anak Allah. Orang yang telah ditebus, diselamatkan oleh Yesus Kristus. Inilah saatnya kita mempercayakan kehidupan kita kepada Allah kita. Dan percaya bahwa Allah berkuasa atas kita, atas kehidupan kita, atas pandemi yang terjadi. Dan waktu engkau percaya, saudara, saya yakin sekali damai sejahtera itu akan turun dalam kehidupanmu. Sehingga kau boleh menghadapi hari-hari ini dengan lebih sukacita, dengan lebih penuh hikmat, penuh damai sejahtera yang datang dari Allah. Karena engkau percaya dan menyerahkan hidupmu kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang bertata di langit, di surga, dan di bumi. Kami mengucap syukur, kami punya Allah yang luar biasa, Tuhan.
Namun kami mau belajar Tuhan untuk percaya sepenuhnya dengan Engkau. Menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami, segala keraguan kami, dan ketawarhatian kami hanya kepadamu saja Tuhan. Dan biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu turun atas kami semua. Sehingga di hari-hari ini kami boleh tetap menjaga protokol kesehatan. Namun juga damai sejahtera Allah tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.